itu masih berasa susah nafas sampai dikasihin minyak angin, terus minyak kayu putih, balsem, semuanya udah dicoba, terus kaki udah dingin semua, kayak kalau kata orang kayak udah mau mati gitu. Nah terus akhirnya karena mamah di situ ketakutan dan semua orang ketakutan, akhirnya om aku gendong aku bawa ke UGD. Sampai UGD jadi gue punya pengalaman horor di diri gue sendiri. Itu tuh tahun 2022 kemarin di sekitar bulan apa ya, Mei kalau nggak salah, Mei apa Juni gitu. Kejadiannya itu pas makan bakso di kondangan. Jadi waktu itu ada acara hitanan keluarga di gor bulu tangkis. Dia nggak pernah ngadain acara gitu, baru pertama kali ke keluarga. Jadi itu simple cerita. Aku lagi makan bakso prasmanan tuh. Pas makan, padahal itu nggak makan baksonya, itu cuma kuahnya doang. Tiba-tiba pas lagi ngirup kuahnya, di situ juga kuahnya panas kan. Inian tiba-tiba kayak keselak, tapi ada yang nyekek. Bener-bener nggak bisa nafas, nggak bisa ngeluarin nafas dari hidung, nggak bisa ngeluarin nafas dari mulut. Itu bener-bener panik. Mana itu kan acara duduknya di depan kan, deket salam-salamannya tuh. Nah terus habis itu panik, akhirnya lari ke depan. Tapi itu kayak ada yang nyekek, bener-bener ketekak banget. Terus akhirnya duduk, jongkok, batuk-batuk. Tiba-tiba udah nggak tahu apa yang terjadi lagi. Terus akhirnya digotong tuh, katanya aku diceritain sama keluarga di sana, digotong dibawa ke rumah keluarga yang dekat dari gor itu. Pas dibangunin tuh aku katanya udah sadar, tapi kayak bukan aku, kayak melotot, terus dibacain ayat-ayat. Ternyata itu kena kerasukan setan. Jadi dijailin sama setan pohon jati di samping gor. Emang di situ tuh ada penghuninya pohon jati itu. Padahal itu katanya udah dijaga gitu. Acara itu jangan sampai terjadi apa-apa. Ternyata yang kena aku di situ karena kondisinya lagi gak enak badan juga kan. Nah jadi tiba-tiba kayak sadar, pingsan lagi. Di situ panik, keluarga panik pada nangis karena itu tuh aku kayak Allah, udah bener-bener kayak nggak sadar, kayak inget dosa jadinya. Pas sadar kayak udah nih sadar, tiba-tiba pingsan lagi sampai dipelototin sampai dipelototin, terus dibacain ayat-ayat Al-Quran. Itu tuh aku masih nggak sadar kenapa nih, cuman nyadarnya tuh kayak ini orang kenapa gitu, ini si AA ini kenapa nih ngeliatin aku kayak gini. Terus tiba-tiba pas dipegang palanya aku katanya jatuh lagi gitu. Bener-bener berulang kali, pada akhirnya itu masih berasa susah nafas sampai dikasihin minyak angin, terus minyak kayu putih, balsem, semuanya udah dicoba, terus kaki udah dingin semua, kayak kalau kata orang kayak udah mau mati gitu. Nah terus akhirnya karena mamah di situ ketakutan dan semua orang ketakutan, akhirnya om aku gendong aku bawa ke UGD. Sampai UGD di sana nggak kenapa-napa, diobservasi sampai sejam nggak kenapa-napa. Tapi pas sampai rumah aku pulang lagi kayak gitu lagi. Gak lamanya udah tuh, pas udah mau sore dipanggilin keluarga yang bisa kayak orang pintar gitu, diobatin dari jauh. Bener itu kena pohon jati, setan yang ada di pohon jati. Gak lamanya denger lagi nenek aku malam-malam pulang dari acara itu diikutin sama ular. Tapi karena nenek aku di situ ada penjagaan ya, udah dijaga gitu sama uyut-uyutnya mungkin. Itu ularnya pas sampai rumah udah hilang gitu. Jadi dia takut, mental ularnya katanya. Jadi itu kejadian yang kayak cuma gara-gara makan kuah bakso, jadi kayak rasanya nggak bisa napas gitu ya.
Padahal itu cuma berapa detik gak bisa napas. Ternyata wah parah banget bener deh. Takut merinding kalau ingat itu, jadinya jadi kayak ketakutan gitu loh kalau ada bakso di tempat kondangan gitu gara-gara kejadian itu. Ya dibilang nggak percaya sih nggak percaya, tapi kadang kejadian karena gue tuh pernah nih perasa orangnya kalau misalnya waktu SMK itu tapi udah sembuh ya. Waktu SMK itu kalau misalnya kena tempat baru jantung berdebar-debar rasanya kayak mau copot, detaknya tuh sampai kenceng banget setiap kena tempat baru. Waktu itu juga pernah di Ruqyah. Pas di Ruqyah tuh emang katanya pernah ada pentalan, kayak ada makhluk halus yang datang ke tubuh yang lemah gitu loh. Kayak keluarga pernah pakai ilmu hitam atau apa, terus turun-menurun ke keluarga yang lemah gitu. Nah aku tuh kalau kata orang apa ya, tulangnya jarang jadi gampang dimasukin gitu. Tapi nggak pernah ngelihat penampakan sih, cuman perasa doang. Kalau misalnya waktu SMK sih yang parah, kalau nginjak tempat baru pasti detak jantung tuh kenceng. Sampai waktu itu berobat kemana-mana, sampai rumah sakit, ke rumah sakit jantung Jakarta. Terus pas sampai sono sampai pakai alat perekam jantung, nggak kenapa-napa, tapi sering banget itu sesak napas, terus detak jantung berdebar gitu. Pas di Ruqyah juga aku merasa, kan di Ruqyah waktu itu kata ustadznya jangan ditahan, dilepas aja gitu. Pas dibaca doa, dibacain ayat-ayat sama ustadznya, tapi aku merasa tuh diri aku ada yang narik gitu loh. Dingin sih, dingin sekujur tubuhnya dingin. Terus kayak apa ya, ada yang nahan gitu loh, ada yang nahan, ada yang nyekek. Tapi katanya ustadznya sebenarnya kalau lagi di Ruqyah itu nggak boleh ditahan karena dilepas aja. Tapi aku nahan, kalau misalnya aku lepas itu katanya ustadznya juga aku bakal kesurupan kayak kuda lumping. Tapi di situ enggak, aku cuma merasa ada yang ngangkat tapi aku tahan gitu loh, untuk biar nggak tahu kenapa ya itu. Tapi gerah, lumayan bener-bener gerah, tapi panas dingin. Gimana sih, dingin tapi gerah. Sering-sering sholawatan aja sih, sama baca-baca ayat kursi, baca-baca surat-surat pendek. Sholawatan sih yang paling itu, jadi pikiran jangan kosong.